Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang merupakan kepunyaan dari Bapak Erick Thohir ya, atau Menteri BUMN kita untuk periode ini. Perusahaan yang satu ini bergerak di bidang media. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka miliki, seperti ada banyak sekali jenis, ada yang bergerak di bidang radio, ada juga yang bergerak di bidang televisi, ada lagi yang bergerak di bidang website, ada lagi yang di bidang majalah juga ada. Pokoknya semuanya yang berhubungan dengan media kebanyakan sudah dimasuki oleh perusahaan yang satu ini ya. Kita akan membahas perusahaan ini karena mereka akan melakukan reissue yang cukup jumbo, yakni sebesar 177 miliar rupiah ya. Tujuan daripada reissue ini tidak lain tidak bukan untuk produktivitas daripada perusahaan ya. Kita akan membahas perusahaan Mahaka Media Tbk dengan kode emiten ABBA atau kita panggil saja dengan ABA ya. Perusahaan yang satu ini akan segera melakukan reissue, dipatok dengan sebesar Rp150 per lembar saham ya. Dengan perusahaan dapat memperoleh dana maksimal 177 miliar, 11 ya. Kita akan melihat profil daripada perusahaan yang satu ini, apakah cukup menarik untuk kita ikuti reissue-nya. Kita akan lihat sama-sama di websitenya ya. Kita lihat dulu profil mereka. Mahaka Media dengan tagline Beyond Media Creation merupakan perusahaan induk dari unit usaha media dan hiburan yang memiliki kekuatan di bidang broadcasting, printing and publishing, online and marketing company. Konsep pelayanan multiplatform yang membuat, menjual, mengumpulkan, dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform merupakan solusi kepada pengiklan yang menyasar market perkotaan ya. Perseroan ini bertempat di Sahid Office Boutique Blok G, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 86, Jakarta 10220, yang sebelumnya di Plaza Asia. Lalu kita lihat ada beberapa unit bisnis mereka ya. Jadi unit bisnis mereka ada 4. Yang pertama ada penyiaran, lalu penerbitan, online, dan marketing. Yang pertama di bidang penyiaran ada beberapa ya. Ada 98,7 Gen FM, ini radio. Lalu ada lagi 101 Jak FM, ini juga radio teman-teman. Lalu ada lagi Jak TV, ini yang televisi, stasiun televisi. Lalu ada RMV ya, merupakan salah satu unit usaha yang berada di bawah payung PT Republika Media Mandiri yang mengkhususkan bisnisnya pada layanan channel management, content provider, dan audiovisual service ya. Dan ini beberapa channel yang mereka kelola. Ada channel Alif TV, Alula Channel, Santri Vision, Aula Channel, program Indonesian Extreme Off-Road, lalu Otomotif Indonesia, channel Dewan Masjid Indonesia juga ada ya. Nah, itulah beberapa unit bisnis penyiaran mereka. Lalu selanjutnya ada yang penerbitan. Untuk penerbitan ada 3, ada Republika Penerbit, Harian Republika, dan Golf Digest. Ini merupakan kayak majalah yang memberikan informasi dan edukasi terbaik bagi para pegolf di Indonesia ya. Ini kayaknya menyasar ke komunitas yang menyukai golf. Lalu ada lagi online, ada ini websitenya jaktv.co.id, 98,7 genfm.co.id, 101 jakfm.co.id, dan republika.co.id. Ini kalau tidak salah ini adalah media massa untuk berita-berita ya. Situs berita online, betul. Lalu next ada lagi marketing terakhir. Ada Mahaka Advertising, ada lagi Card Plus, ada juga Alive Indonesia. Ya, bergerak di bidang media. Kalau kita lihat seharusnya cuannya cukup banyak ya lah ya, kalau cukup terkenal. Karena media ini sudah banyak dicari-cari oleh para perusahaan-perusahaan besar untuk dalam mempromosikan produk ataupun jasa mereka. Seharusnya ABA ini dapat menghasilkan cuan yang luar biasa ya, karena mereka juga rencana akan menggunakan reissue untuk menambah produktivitas mereka. Selanjutnya kita akan melihat fundamentalnya di RTI Bisnis. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya. Porsi masyarakat itu sebesar 31%. Dengan 2 pemegang saham di atas 10% ada PT Beyond Media. Kita cari dulu PT Beyond Media.
Lalu kita masuk ke berita. Right issue ya. Oke. Kebanyakan berita tentang right issue sih. Pernah naik, guyur pendanaan ke noise. Raffi Ahmad. Right issue meroket 400%. SKB, apa tuh SKB? Coba kita baca nanti. Noise kejar setoran. Satu saham disuspensi. Siap right issue. Oke, coba kita baca berita itu. SKB apa ya? Menggerak right issue. Tak ada lagi. Coba kita cari. SKB adalah seleksi kompetisi bidang, di mana nantinya kamu akan diuji sesuai dengan kompetisi bidang yang kamu miliki, apakah sesuai dengan formasi yang kamu ambil atau tidak. Oh, jadi kayak tes gitulah ya. Oke, lalu next ada Peak Holdings, so simple. Peak Holdings. So simple. SARL. Masuk ke berita. Modal minus. Pemain besar ramai jual saham ABA. Jalur Erick Thohir hingga mulus ke kursi Menteri BUMN dan lain-lain ya. Oke, kita aja sih aman-aman aja. Sekarang kita lihat fundamentalnya di key statistik. Wow, merah banget teman-teman ya. Sepertinya masih belum cuan. Operating profit dan net profit minus, dengan PER-nya pasti minus. PBV-nya udah cukup mahal banget, hampir 5 kali lipat. Dengan marginnya pasti minus dan kurang rasionya pun cuma 27% ya. Sepertinya ini issue-nya pun untuk bayar hutang teman-teman ya. Kita lihat di sini rasionya 3:7. Saham barunya 3 dengan berbanding saham lama 7 dengan harga Rp150 per lembar saham dengan comeback-nya tanggal 17 Februari. Sebentar lagi, jadi sekitar masih ada 6 hari. Hari ini hari Jumat, berarti hari Kamis comeback-nya teman-teman ya. Kita lihat turnover-nya sebesar 54M. Jadi bisa dibilang ABA ini sebenarnya cukup liquid, tapi sayang fundamentalnya kurang bagus ya. Jadi saya tidak akan tertarik dan tidak akan ikutan right issue daripada ABA ini ya. Hari ini mereka naik 14%. Tapi kita tahu lah ya, karena biasanya saham-saham yang akan melakukan aksi koperasi, kebanyakan harga sahamnya naik. Karena untuk dapat semakin memperbesar dana yang dapat diperoleh di dalam reissue dan juga aksi korporasi lainnya ya. Tentu saja kembali lagi untuk kepentingan perusahaan. Jadi demikianlah tentang ABA, perusahaan media kepunyaan dari Bapak Menteri BUMN yaitu Erick Thohir yang sedang akan melakukan reissue sebesar Rp177 miliar dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.